Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, saya sekarang berada di Bali, Denpasar, mengunjungi salah satu kampung Bugis yang ada di Pulau Dewata. Alhamdulillah, siang ini hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Saya berada di salah satu kampung Bugis yang ada di Denpasar, Bali. Tepatnya Kampung Bugis Serangan, Denpasar, Bali. Yuk, ikuti terus liputannya Sapo. Seperti apa sejarahnya, kenapa bisa ada Kampung Bugis di Bali. Saat ini channel YouTube The Bugis Jack 19, channelnya Anak Bugis Jakarta, memberikan liputan khusus kali ini. Ikuti terus Sapo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh iya iya. Dari mana Bu? Dari mana asalnya? Dari Semarang. Semarang ya, Jawa Tengah ya. Jadi ini ada pengunjung dari Semarang. Alhamdulillah kita pas meliput dapat rame-rame begini pengunjung dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Sapo. Mudah-mudahan madisi mana maki. Alhamdulillah siang ini saya di Masjid As-Syuhada ya. Iya. Kampung Bugis Serangan, Denpasar, Bali. Kita tadi sudah sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah setelah sholat saya ketemu Pak Amrul. Pak Amrullah anak Bugis Sapo. Macam mau bicara lagi tak cedek-cedek. Mau bintu-bintu. Dan di samping kiri saya Pak Usman. Alhamdulillah beliau adalah saat ini salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kampung Bugis. Nah, hari ini saya mau bertanya-tanya sama beliau tentang paling tidak sejarah kenapa ada Kampung Bugis di Bali. Itu kan yang menarik. Nah, mungkin nanti dari beliau ada gambaran secara umum walaupun tidak terlalu detail. Untuk itu saya akan mau bertanya ke Pak Usman. Sebelumnya diperkenalkan dirinya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman, warga masyarakat Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Saya lahir di Kampung Bugis, Kelurahan Serangan ini tahun 73. Ya. Kalau orang tua saya merantau dari Sopeng sekitar tahun 68. Jadi bertemu ibu di orang Bali. Alhamdulillah masuk Islam. Walaf di Pulau Serangan ini. Ya, di Pulau Serangan ini. Nah, itu singkat biodata saya. Ya. Bisa enggak diberikan gambaran yang Pak Usman ketahui keberadaan ke Kampung Bugis ini, kenapa bisa ada? Ya, ini cerita yang diceritakan oleh orang tua kita, orang tua yang sudah ada dari dulu dari Kampung Bugis ini, dan berkaitan juga dengan keberadaan Kampung Bugis ini yang ada kedekatan dengan Puri Pemecutan Badung, Kerajaan Badung dalam hal ini. Nah, menurut sejarah yang diceritakan oleh orang-orang tua sesuai juga dengan fakta-fakta yang dihasil penelitian oleh beberapa universitas dari Ukiran, Mimbar, ada makam di sana di sebelah selatan kampung kita ini ada makam tertua juga yang di sana
diceritakan oleh orang tua kita bahwa beliaulah ini makam yang tertua ini yang pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Serangan ini. Nah, beliau inilah cikal bakal orang-orang Bugis yang ada di Serangan ini. Nah, kita biasa memanggil beliau Wak Matoa. Wak Matoa. Yeah, Wak Matoa. Tapi akhir-akhir ini banyak versi yang bermunculan. Yaitu kembali kepada Allah alam, kita tidak tahu. Yang jelas orang tua kita menyebutkan Wak Matoa. Jadi sekarang ada muncul namanya katanya Syekh Haji Mukmin. Nah, kita Allah alam kurang tahu lah. Karena orang-orang tua kita terdahulu juga menceritakan namanya Wak Matoa. Kalau orang Bali di sini memanggilnya Wak Gede. Wak Gede ya, besar kan? Wak Gede, ya. Artinya yang dituakan. Yang dituakan. Nah, karena memang kalau saya baca buku di sejarah Benteng Rotterdam, kalau Matoa itu memang dari Wajo, keturunan Wajo, arwah Matoa gitu. Jadi cuma nama aslinya kita tidak tahu yang siapa itu. Tabe, itu tahun berapa itu menurut sejarah? Nah, kalau secara tertulis memang tidak ada. Tapi kan ada turun-temurun informasi. Dari turun-temurun itu pasca perjanjian Bongaya. Nah, itu kekalahan Goa dengan Belanda yang dibantu oleh Arupalaka. Nah, jadi di sana kan tidak ada kecocokan. Kecocokan kerajaan di Goa. Ada yang setuju Sultan Hasanuddin menyerah, ada yang tidak ada. Nah, yang tidak inilah artinya disingkirkan oleh Belanda dan tidak mau bergabung dengan Belanda, akhirnya menyebar. Kan ada perbatasan-perbatasan yang kemana boleh berlayar. Kalau tidak salah saya baca di buku Benteng Rotterdam itu, kemana saja mereka ini yang boleh berlayar, yang tidak kekuasaan Belanda VOC, yang tidak mau ikut dengan kekuasaan VOC lah, yang tidak mengakui lah. Itu salah satunya lah di Serangan ceritanya ini. Nah, gitu. Sekitar abad ke-17. Sekitar abad ke-17, 300 tahun yang lalu. Kalau perjanjian Bongaya itu kalau nggak salah 1600-an kalau nggak salah. Berarti 400 kalau lebih kalau saya baca di buku. Gitu. Abad ke-17. Ya. Jadi singkat cerita ini mungkin tidak panjang bisa ceritakan. Gak apa-apa. Jadi konon ceritanya menurut orang tua kita, bukan terdampar ya, sampailah dia di Pulau Serangan ini. Kalau orang Serangan bilang itu muntik. Artinya? Muntik itu artinya ada semacam daratan di laut, gitu loh. Ada daratan yang di laut. Jadi melihat karena lama berlayar, melihatlah daratan. Pulau, ya. Jadi singgah di sini. Singkat cerita diketahui oleh pihak Raja Badung. Raja Badung. Sehingga karena pada saat itu masih zaman peperangan antara Indonesia dan Belanda, jadi Raja Badung ini mendekati, diambil neneknya kita ini dikira mata-mata. Ditawang dulu ini. Itu ya. Ternyata ini memang masih ada keturunan bangsawan. Jadi baiklah cerita dan kita ditempatkan dulu tidak di sini katanya. Bukan di sini langsung sebenarnya. Dulu ditempatkan di Denpasar, namanya daerah itu Celagi Gendong. Ya, sekitaran mana itu sekarang? Bonang Maning. Di daerah-daerah sana ada makam di situ awalnya. Iya, di sana. Jadi karena kehidupan seorang nelayan tidak cocok dengan daratan, mintalah dia ditempatkan di Pulau Serangan, di pesisir. Masih pesisir. Nah, karena beliau perahunya ada di sini ya, sudah tempat sini. Demikian awalnya, artinya setelah itu berkelanjutan terus cerita ini, artinya persaudaraan ini, sehingga pada zaman itu ketika Raja Badung ini, Raja Badung ini kan terdiri dari 4 kerajaan, Pak. 4 kerajaan yang menjadi satu. Jadi sepengetahuan saya, jadi semacam di Malaysia itu kan bergilir ya. Raja ini sekarang yang jadi raja Selangor, semacam di sini ada Denpasar, ada Pemecutan, ada Kesiman, ada Satria. Jadi yang terakhir sekarang ini menjadi raja itu Pemecutan.
kerajaan pemecutan. Ya. Rajanya kemarin 2021 ya akhir ya. 21 akhir Desember itu meninggal. Ya. Nah itu jadi terjalin terus hubungan keluarga itu sampai sekarang. Ya. Zaman itu zaman peperangan, setiap ada peperangan karena beliau tahu orang-orang Bugis ini sakti-sakti. Ini Pamatoa ini. Iya. Ceritanya kan Pamatoa. Setiap ada peperangan, bukan perangan kepada Belanda saja. Di mana siapa saja? Peperangan kepada ini istilahnya kan kerajaan kecil tapi solid. Ketika tidak ada yang mau takluk dengan dia, tidak mau dengan dia, dikejar. Termasuk raja-raja di Bali ini. Nah, yang raja pemecutan ini. Iya, raja pemecutan ini. Nah terakhir dulu tidak pemecutan dia, Badung menjadi satu. Oh Badung. Iya, Badung. Gitu. Nah sampai sekarang lah artinya hubungan kita silaturahim itu terjalin Raja Badung pemecutan ini dengan Pamatoa, dengan generasi kita orang Bugis di Bali ini selalu bagus ya. Iya, seperti itu. Jadi setiap ada acara apapun di Puri, baik pun di acara apapun di sini dalam acara-acara tertentu, kita undang beliau. Beliau pun seperti itu. Dan kita memang diistimewakan, diberikan tempat yang istimewa di sana di Puri. Didudukan dengan para undangan-undangan raja-raja itu. Setiap ada kegiatan di sana. Sampai sekarang diberikan tempat yang di depan. Itu ada prasasti tadi di luar apa Menteri Eka Pagis itu masih ada kasih iya baru-baru ini. Oh itu baru aja ya. Baru plakat itu ya. Ya. Sebenarnya sih saya maklum mungkin karena ketidaktahuan juga ya. Sebenarnya saya tidak gini itu kalau masjid iya. Tapi kalau di kadang-kadang masjid dan rumah adat yang sini tidak ada rumah adat sebenarnya. Iya benar. Jadi karena ketidaktahuan teman-teman sudah terlanjur juga. Iya. Kalau rumah tradisional iya. Iya. Itu kan ada masih rumah panggung di sana. Ada. Itu rumah tradisional tradisionalnya orang-orang Bugis memang seperti ini. Kalau rumah adat dia disengit. Iya, rumah adat seperti apa gitu. Ya. Cuma karena sudah ditulis ya. Iya, oke. Kita ingin meluruskan saja. Ya, Pak Usman. Pak Usman tadi? Iya. Ya, kita kembali ke Pak Usman sejarah hadirnya tadi. Sudah dijelaskan sampai hubungan para pendiri Kerajaan Badung, pemecutan dengan Pamatoa ini bagus sampai sekarang ada cucunya ya, mendapat fasilitas khusus. Nah, yang saya mau tanya ini perkembangan orang Bugis sendiri di kampung ini jumlahnya apakah dari tahun ke tahun meningkat atau semakin turun atau stagnan? Meningkat tapi tidak begitu pertambahan penduduk di samping kelahiran juga dari perkawinan. Nah, jadi banyak yang saudara-saudara kita yang dari luar mengambil menikah dengan saudara-saudara kita di sini, tinggal di sini menjadi orang Bugis. Padahal kalau dilihat aslinya bukan orang lahir memang di sini. Itu ada dari Lombok, dari Jawa, sama seperti mamanya ini. Percampuran juga kan? Campuran. Orang tua lakinya dari sini. Memang masih ada kaitan saudara juga dengan mamanya, bapaknya masih ada kaitan, tapi dia di Sepeken, pulau-pulau Sepeken, pulau-pulaunya Madura, jadi tinggal di sini. Sama juga seperti itu banyak. Terus untuk ini Pak Usman, pekerjaan secara umum khusus yang masyarakat Bugis atau turunan Bugis ini secara umum apa pekerjaan? Kalau generasi-generasi seperti kita, seperti saya ini, yang ya katakanlah yang udah hampir setengah abad lah umur ini, udah 50. Iya. Nelayan semua. Nah, kalau generasi-generasi seperti ini, ini pariwisata banyak kan bergerak di bidang jasa lah. Jasa ya. Karena memang kita berada di kampung Bali. Ini internasional ini, Deng. Terus surfing. Juara terus dia di Thailand di mana yang sponsornya Bugis. Ya. Kalau ini masih Arab dia. Oh ada Arab. Iya, kakeknya. Ya. Kalau nggak salah saya dengar banyak dari cerita orang tua itu dari Bahmit, marganya Bahmit. Cuma mungkin tidak tahu dia. Lebih tahu ya Pak. Jurusnya ya.
Di Arab dia masih ada, makanya Jadi- Arab itu dikit tapi Jadi saya bisa simpulkan bahwa secara umum kalau seumurannya Pak Usman ini memang nelayan. Kan memang kita umumnya nelayan kan. iya. Tapi seiring perkembangan banyak yang mencari pekerjaan lain termasuk Amrullah ini Iya. sebagai guide Iya. pemandu wisata kan jasa dia. Nah kalau jumlah penduduk kurang lebih ada berapa sekarang? Kalau Yang turunan terakhir saya Bugis. dengar, tidak bisa kita gini Enggak, kan. maksudnya, Kalau asumsi lah. umum seluruh warga masyarakat Kampung Bugis Iya. ada kurang lebih 360-an. Yang turunan Bugis. Iya, dari di Serangan ini. Kalau dari keturunan nggak sampai seperti itu, udah campur itu. Iya. Campur dan seperti iya, yang saya maksud katakan ada tadi darah itu. turunan lah. Iya ada Itu dari sebelah lah nanti ya. 360 orang kurang lebih. 360 orang ya. Jiwa. Nah gini Pak Usman, adat budaya kita kan di selatan, khususnya Bugis kan itu ada syukuran kayak Mak Barasanji, Mak Pendrito yang Oh iya. tahu kan? Tahu. Saya kan di Jakarta meliput itu, Iya. ternyata di Jakarta, di Lampung ataupun di Batam, saya pernah ke sana, itu masih dilakukan. Di sini Dilestarikan. gimana? Ada Nah, budaya kalau yang semacam sekarang itu yang sudah saya sebut. ada pergeseran. Ada ya. Nah, kita bisa pungkiri, sudah ada pergeseran, tapi tidak hilang sama sekali. Kalau Mak Barasanji, Pendrito. ada juga yang memakai, ada yang juga tidak. Nah, tapi itu tidak menjadi permasalahan yang menjadi konflik permasalahan itu tidak. Tidak ya. Artinya yang mau pakai silakan. Silakan. Yang tidak masalah. Itu pada lain pemahaman kan. Iya di. Artinya tapi tetap ada. Tetap ada ya. Kalau setiap Maulud di sini memang di masjid tapi. Masjid. Nah, Maulud, dirayakan Raja, perayaan Maulud Miraj. kita bahasa Barsanji Barsanji, di masjid. Terus kalau hari-hari biasa ketika ada kegiatan hitanan, sunat tawe, Maksudnya unina biasa kayak Mak Barasanji, Mak Paci, Mendrik Toja kan biasa tuh pakai Barasanji. Bapak Boting itu weh. Mak Poting unina teh Mak Paci, Mak Paci, itu sapu. Mak Barasanji itu tahu. Tapi tidak semua. Oh, tidak Jangan semua. salah. Ya, ini harus kita terangkan betul bukan jangan salah. Oh ya, ini kan Kalau dulu ya. Iya. Kalau dulu ya. Nah, seperti sekarang kurang Berarti lebih waktu sekitar- anak-anak Pak Musmain kan. Oh pasti iya dapat iya. ya? Nenek-nenek Ini tadi dulu sekitar di tahun 2010 lah kurang lebih. sini. Masih dapat itu. Mulai ada. Sampai sekarang pun masih Oh ada. ya, 2010 itu ada Mulai pergeseran. ada dah ya, itu dah ada yang make, ada yang tidak gitu. Dia alam-alam yang kita tidak tahu. Kalau Amrullah mungkin sudah tidak dapat ya. Ah, Yang rame-ramenya gitu kayak kita ya. masih Masih dia masih dapat. kecil-kecil dia dapat ya. Masih dapat, ya. Ada kegiatan-kegiatan adat istiadat kita Di Bugis ya. sampai di sekarang tuh masih juga. Kalau saya secara pribadi tetap saya. Nah, cuma sarana dan prasarana sudah beda. Ya. Kalau dulu yang ini yang hampir gini apa Ya. namanya? Pendek tojang itu. Iya. Nah, dulu kan pakai orang kita bikin itu kayu Walasaji. apa namanya kalau namanya dibuatkan dah semacam ayunan tuh. Iya. Jadi sarung gininya kuning semua, serba kuning. Kainnya kuning ini. Nah, itu setiap Masih ingat, genre ya? toja itu bayi itu dinaikin dah di sana. Sambil lu kita baca Barasanji. Gitu. Ya. Nah ini lanjut, tambah seru ini Sapo. Jadi ikuti terus, jangan skip ya. Kita ini ketemu tokoh masyarakat Bugis yang ada di Kampung Bali. Untuk sejarah masjid ini sendiri, saya mau dengar sedikit. Ini bisa sejarahnya sejak kapan dibangun dan sampai sekarang. Kalau sejarah Kampung Bugis ini Khusus masjid. bisa semua sama. Oh, Sama dalam artian makam, masjid, kampung ini keberadaannya memang secara detail kita memang Gak ada tahu. tidak ada diceritain oleh orang tua tahun berapa berdirinya, tidak ada. Yang jelas seperti yang saya katakan tadi dari Puak Matua inilah Yang informasi awalnya. informasi awalnya ada masjid, ada Berarti beliau. kalau dikata sejak 17 abad yang lalu, ya, abad ke-17 itu juga ya. Kalau dari penelitian dari universitas yang ada di Bali ini, dilihat dari ukiran ini, iya. Berarti masih asli nih. Asli nih. Ini yang dijadikan patokan dulu di samping sejarahnya perjanjian Bongaya itu. Ini juga yang dijadikan referensi daripada mahasiswa ataupun dosen yang meneliti ini.
meneliti masjid di ukiran ini tahun abad keberapa keluar. Dari terjadi Iya, motifnya itu jadi penelitian. nah itu yang menjadi referensi mereka bahwa sekitar abad ke-17 bisa lebih, iya juga. Iya. Kayak gitu. Sama motif-motif ini dengan motif di makam itu kurang lebih sama motif-motif bunga-bunga. Nah, itu Sapo, kalau sejarah masjidnya itu tadi secara umum digambarkan bahwa semua kayak rumah tua, sejarah kedatangan Pamatua itu sama, bahwa itu kurang lebih abad ke-17. Nah, terakhir ini karena pesawat saya sudah mau sudah jam 1 ini kita mau ke bandara. Sebagai penutup ini, Wang, Usman, mungkin ada pesan khusus buat Pak Usman sebagai anak Bugis, turunan anak Bugis yang merantau, bagi seluruh penonton The Bugis Jack 19 yang ada di Nusantara ini. Ada pesan-pesan khusus lah sebagai sesama anak Bugis yang merantau. Ya, pesan saya kepada saudara-saudara kita, orang-orang Bugis, anak-anak Bugis yang merantau dimanapun, bukan di Indonesia saja. Ada yang di Malaysia, ada di. Bahwa orang tua kita juga ada di Cape Town, ada juga. Cape Town ada. Syekh Yusuf di Cape Town, di Afrika, bayangkan itu. Nah, di mana kita tinggal, marilah prinsip-prinsip kebersamaan itu kita jaga. Di mana bumi kita pijak, di sanalah langit kita junjung. Tuh. Jangan kita membanggakan diri walaupun kita hebat di kampung kita. Ketika kita masuk ke negerinya orang, marilah kerendahan hati, kesabaran dan kejujuran itu kita kedepankan. Karena itulah yang semua apa yang kita lakukan, semua kita akan pertanggungjawabkan. Kita baik kita akan dapatkan. Jadi tetap semangat, berbuat baik dimanapun Anda berada, junjung tinggi kebenaran dan kejujuran itu sebagai orang Bugis. Biar nama Bugis itu tetap berkibar. Ewaku. Nah, yang paling terakhir sekali, siapa tahu ada penonton kita yang bertanya-tanya, Pak Usman ini turunan Bugisnya asli Bugisnya dari mana? Nah, bisa dijelasin. Kalau saya orang tua asli Sopeng. Tepatnya di Kabupaten Sopeng, desanya Desa Patojo. Kalau tepatnya di Ale Patojo. Itu Sapo namanya beliau. Bukit Sopeng. Masih ada kaitan dengan Datu Patojo. Berarti sama yang di Jakarta kan, Kampung Patojo. Iya, Kampung Nah, Patojo. kalau Pak Amrullah bisa dijelasin dari mana asalnya? Setahu saya sih, kalau orang tua sudah lama tinggal di sini, artinya kalau dari turunan bapak sudah yang generasi yang keempat. Ya. Terus kalau dari ibu dari Kepulauan Madura Timur. Jadi Madura juga itu kan sebenarnya dari sejarah yang saya baca ada juga Bugis di sana kan? Banyak. Itu yang jelas kalau Bugis yang dari Kepulauan Madura Timur itu mayoritas di Pulau Sakala namanya. Pulau Sakala. Ya, situ ada Bugis kan? Bugis, asli Bugis, semua Bugis. Pokoknya setiap pulau-pulau itu pasti ada. Ya. Oke, Pak Amrullah, ini kan channelnya kita, insya Allah banyak yang nonton, anak-anak Bugis yang mau liburan ke Bali, butuh pendamping, butuh guide, boleh hubungi. Silakan datang. Boleh sebutkan nomor WA-nya. Coba promosi kamu di sini. Kesempatan saya kasih ya. Kalau ada yang mau berkunjung ke Bali, misalnya mau jalan-jalan kemana, boleh hubungi saya di nomor berapa? Di nomor 081 259 103 942. Nah, ini nih nomornya siapa ya? Ini. Nah, ini nih, catat. Oke, siapa hubungi Amrullah, Sapu pokoknya dia nemu tadi. Dia syarat tuh. Statement closing, mau bicara lagi, silakan. Agak bicara lagi. Ya, ini loh. Kung kato sapo kalau joka-joka Bali, ya banyak Bugis Bali ya, bentok-bentok. Bugis Bali ya, bicara lagi. Ya. Kung kalau joka-joka Bali, jalan-jalan, nah hubungi ona jadi Pak Amrullah, begitu. Iya,
Saya tahu sih He nomor nomor otak. tu he. Tetap punya nomor otak. Siapa tahu ada yang mau nyelam, freedive, mau nembak ikan, ini hubungi 0822 3779 0830. Nah, hubungi Usman. Usman. Insyaallah gak meleset. Oke, bicara topik kok. Nunglah. Sedikit. Apa bilang Joka kau main apa sih? Datang ke sini ke Bali jalan-jalan sapu. Bilang gini, Joka ki sapu Bali. Nah, itu aja. Maiki Sapu Joka Bali. Ya. Maiki Sapu Joka Bali. Joka. Mantap. Oke, Sapu. Demikian tayangan saya. Alhamdulillah saya mendengar Pak Usman, Pak Amrullah, saya sampai merinding bulu-bulu saya ini sementara mendengarkan penjelasan beliau. Itu salah satu bukti bahwa leluhur kita Wam Matoa memang benar Bugis hadir di Bali dengan membawa nama baik orang Bugis Sapo. Demikian tayangan saya. Saya Jafar The Bugis Jack 19. Channelnya Anak Bugis Jakarta. Ewako.